Selamat datang. Hari ini kita akan main detektif nih. Bayangin deh, Charles Darwin itu bukan cuma seorang naturalis, tapi juga detektif ulung. Hah, oke. Tempat kejadian perkaranya. Ya seluruh planet bumi, dan misterinya mungkin salah satu yang terbesar sepanjang masa. Dari mana sih semua makhluk hidup ini berasal? Anda sudah kasih kami beberapa kutipan kunci dari buku legendarisnya, The Origin of Species, dan misi kita hari ini adalah menelusuri kembali gimana Darwin mengumpulkan petunjuk-petunjuknya. Betul sekali. Karena kan pada masanya ide yang dominan itu, ya setiap spesies diciptakan sendiri-sendiri, nggak berubah. Tapi Darwin ini, dia lihat banyak kejanggalan di mana-mana. Kayak detektif yang nembuin sidik jari di satu tempat, terus jejak kaki di tempat lain gitu ya. Persis, dia ngumpulin bukti-bukti yang kelihatannya nggak nyambung. Ada 4 petunjuk utama yang dia temukan. Cara kita mengelompokkan makhluk hidup, terus kesamaan aneh dalam struktur tubuh mereka, rahasia di dalam embrio, dan organ-organ sisa yang kayaknya nggak berguna. Bisa nggak keempat petunjuk ini kalau digabungin, ngebongkar misteri itu, dan nunjuk ke satu tersangka utama, ide, kalau semua kehidupan itu nyambung dalam satu pohon keluarga raksasa? Nah, itu dia. Oke, mari kita mulai dengan petunjuk pertama, yang sebenarnya tersembunyi di depan mata kita. Cara para ilmuwan mengklasifikasikan kehidupan. Betul, dari dulu kan, para naturalis itu ngelompokin makhluk hidup berdasarkan kemiripan. Kucing, singa, macan tutul, ya dikelompokin bareng. Iya, wajar kan? Wajar, tapi bagi Darwin, ini bukan sekedar pengelompokan yang rapi. Dia melihat ada pola yang jauh lebih dalam. Dia nulis gini, klasifikasi kita akan menjadi sejauh mungkin silsilah. Tunggu. Jadi maksudnya sistem klasifikasi kingdom, phylum, kelas yang kita pelajari di sekolah itu bukan sekedar label di laci museum. Menurut Darwin itu sebenarnya peta silsilah keluarga kita gitu. Tepat. Nah, itu terobosannya. Dia bilang sistem ini tuh secara nggak sadar udah mengungkap hubungan darah. Oh, Spesies dalam satu genus, misalnya singa sama harimau di genus Panthera. Mereka berkelompok karena punya nenek moyang yang relatif baru. Genus-genus dalam satu famili, kayak famili kucing, mereka berkelompok karena punya nenek moyang yang lebih tua lagi. wow. Tiba-tiba, taksonomi itu bukan lagi katalog, tapi jadi rekam jejak sejarah. Inilah yang dia sebut pohon kehidupan. Ranting-ranting kecil yang deketan itu sepupu dekat. Sementara cabang besar yang kepisah jauh itu ya kerabat jauh. Oke, jadi petunjuk pertama itu silsilah yang tersembunyi. Tapi silsilah butuh bukti fisik dong. Nah, disinilah Darwin nemuin petunjuk kedua yang menurut saya aneh banget. Ada di dalam tubuh makhluk hidup itu sendiri. Gimana tuh? Dia lihat tangan manusia buat megang, kaki kuda buat lari, sama sayap kelelawar buat terbang. Fungsinya beda total, tapi susunan tulangnya punya pola yang sama. Persis. Ini yang disebut struktur homolog. Dan ini inti argumennya di bab 14 yang Anda sorot. Darwin bertanya, apa yang bisa lebih aneh daripada tangan manusia? Kaki kuda, sirip lumba-lumba, dan sayap kelelawar. Semuanya dibangun dengan pola yang sama. Ini aneh banget loh. Kalau saya seorang insinyur, terus saya mau desain sesuatu buat terbang dan sesuatu buat lari, saya pasti mulai dari nol dong buat masing-masing desain. Lebih efisien kan? Iya, harusnya begitu. Kenapa alam justru maksa pakai pola tulang yang sama buat fungsi yang beda-beda banget? Rasanya kok nggak efisien ya? Nah, pertanyaan Anda itu tepat di jantung argumen Darwin. Jawabannya, menurut dia, ya karena alam nggak bisa mulai dari nol. Semua mamalia itu mewarisi kerangka dasar yang sama dari satu nenek moyang bersama. Kerangka dasar itulah yang kemudian dimodifikasi oleh seleksi alam selama jutaan tahun untuk tugas yang beda-beda. Jadi tulang yang sama dipanjangin di sayap kelelawar? Betul, terus dipadatkan di kaki kuda, dan diadaptasi biar tangkas di tangan manusia. Jadi ini bukan cuma kemiripan tapi kayak sidik jari dari nenek moyang yang sama. Alam itu ternyata bukan inovator yang selalu bikin hal baru dari nol, tapi lebih kayak, tukang oprek yang kreatif banget gitu. Memodifikasi onderdil yang udah ada buat fungsi baru. Istilah tukang oprek itu sempurna. Dan prinsip ini bahkan berlaku di dalam satu individu loh. Maksudnya? Darwin membahas homologi serial.
Jadi bagian tubuh yang beda di satu hewan itu dibangun dari pola yang sama. Contohnya, tulang-tulang tengkorak kita itu pada dasarnya modifikasi dari tulang belakang. Oh iya, Iya, atau kelopak bunga yang indah itu sebetulnya adalah modifikasi dari daun. Ini memperkuat ide kalau alam itu bekerja dengan apa yang udah ada. Ini cerita tentang batasan sekaligus kreativitas tanpa batas. wow, oke. Petunjuk kedua ini kuat banget. Tapi kalau kita bicara soal ngoprek apa yang udah ada, kayaknya ada petunjuk lain yang lebih fundamental lagi ya, yang bawa kita kembali ke titik awal kehidupan setiap individu. Benar. Dan kalau kita pikirkan ide modifikasi ini lebih jauh, bukti paling aneh justru nggak datang dari struktur dewasa, tapi dari awal mula kehidupan, tahap embrio. Darwin mengutip seorang ilmuwan hebat pada masanya, von Baer, yang bikin pengakuan luar biasa. Iya, kutipan ini benar-benar bikin saya berhenti mikir sejenak. Von Baer bilang, saya punya 2 embrio kecil. Dan saat ini, saya sama sekali tidak tahu mereka tergolong kelas apa. Mereka bisa jadi kadal, atau burung kecil, atau mamalia yang sangat muda. Luar biasa kan? Luar biasa. Jadi seorang ahli biologi terkemuka pada masanya bisa lihat embrio kadal dan embrio manusia dan beneran nggak bisa bedain. Itu kan, wow, itu memvisualisasikan betapa dalamnya hubungan kita. Tepat. Dan ini kan jadi bikin kita nanya, kok bisa begitu? Kenapa embrio mamalia, burung, sama reptil bisa mirip banget di tahap awal, padahal dewasanya beda jauh? Iya, kenapa? Nah, penjelasan Darwin itu cerdas banget. Dia berpendapat bahwa embrio itu semacam gambaran yang dilestarikan oleh alam tentang kondisi spesies di masa lalu yang belum banyak termodifikasi. Tunggu, ini implikasinya besar. Berarti cetak biru atau blueprint dasar kita sebagai vertebrata itu sangat kuno dan konservatif. Dan evolusi itu lebih banyak bekerja dengan nambahin bab-bab baru di akhir cerita perkembangan kita, bukan nulis ulang dari awal. Persis, variasi-variasi baru yang ngasih keuntungan, kaki lebih panjang, paruh lebih kuat, otak lebih besar, itu biasanya muncul di tahap kehidupan yang lebih dewasa. Saat organisme itu beneran berjuang buat hidup. Betul. Perubahan itu terus diwariskan ke keturunannya pada usia yang sama. Akibatnya, tahap embrio awal itu cenderung nggak berubah dari generasi ke generasi. Dia jadi semacam catatan sejarah yang hidup. Dan jejaknya masih ada bahkan setelah lahir kan. Di sumber yang Anda berikan disebutin contoh anak singa sama puma. Dewasanya kan bulunya polos, tapi anak-anaknya punya bintik atau garis yang nanti memudar. Nah, itu dia. Darwin melihat itu sebagai gema dari nenek moyang mereka yang berbintik atau bergaris. Oh, oke. Sama halnya dengan anak burung dari kelompok murai. Seringkali bulunya berbintik pas masih muda, meskipun pas dewasa warnanya beda-beda banget. Individu muda itu masih bawa stempel dari leluhur mereka. Jadi mereka belum sepenuhnya ditimpa sama adaptasi-adaptasi yang lebih baru. Iya, yang mendefinisikan bentuk dewasa mereka. Ini semua mulai nyambung nih. Pola warisan di klasifikasi, cetak biru yang sama di struktur tubuh, sejarah leluhur di embrio. Tapi ada satu hal yang masih ganjil buat saya. Apa tuh? Gimana teori ini ngejelasin bagian-bagian tubuh yang tampaknya sama sekali nggak berguna? Kayak sayap di beberapa kumbang di Madeira yang nyatu sama cangkangnya dan nggak bisa dipakai terbang. Itu kan kayak sebuah kesalahan desain. Itu adalah petunjuk keempat dan terakhir Darwin. Dan mungkin yang paling meyakinkan. Organ-organ ini, yang disebut organ rudimenter, itu jadi duri dalam daging buat teori penciptaan terpisah. Kenapa gitu? Ya, kalau setiap spesies diciptakan dengan sempurna buat tujuannya, kenapa ada bagian tubuh yang nggak berfungsi? Kan nggak masuk akal. Oke, saya paham argumen sisa-sisa. Tapi nggak bisakah kita berargumen kalau organ itu punya fungsi yang kita belum tahu aja? Mungkin gigi di janin sapi yang nggak pernah tumbuh itu punya peran hormonal atau pemicu perkembangan lain yang kita belum sadar. Itu argumen yang valid. Dan bisa aja benar di beberapa kasus. Tapi yang jadi bukti kuat bagi Darwin itu bukan ketiadaan fungsi, tapi polanya. Polanya? Iya. Organ-organ ini secara konsisten merupakan versi yang nggak berkembang atau menyusut dari organ yang berfungsi penuh pada spesies kerabatnya. Kumbang di Madeira itu sayapnya nggak fungsi, tapi kerabatnya di daratan Eropa punya sayap yang berfungsi sempurna. Ah, jadi ini tentang konteksnya. Betul. Gigi pada janin sapi nggak nembus gusi, tapi nenek moyang ruminansia punya gigi yang berfungsi di rahang atas. Dalam kutipan, Darwin nunjukin kalau anak sapi masih ngembangin gigi di rahang atas pas di kandungan. Meski akhirnya diserap lagi sebelum lahir. Ini warisan yang nggak bisa dihapus. Persis.
Bagi Darwin, ini bukti forensik yang tak terbantahkan. Organ-organ ini tuh peninggalan sejarah evolusi. Mereka diwariskan karena nenek moyang mereka punya. Terus menyusut karena nggak dipakai lagi? Betul. Karena nggak lagi digunakan, atau karena seleksi alam, lebih suka individu tanpa organ itu, misalnya di pulau berangin di Madeira, nggak bisa terbang justru untung kan? Akhirnya organ itu menyusut. Jadi kayak nemuin kabel-kabel tua di dinding rumah yang udah direnovasi? Nah, itu dia. Kabelnya nggak fungsi lagi, tapi jadi bukti sejarah bangunan itu. Oke, jadi kita udah punya keempat petunjuk. Silsilah keluarga dalam klasifikasi, cetak biru yang sama dalam anatomi, hantu masa lalu dalam embrio, dan organ sisa sebagai bukti forensik. Kasus ini tampaknya udah cukup kuat. Dan disinilah kejeniusan Darwin sebagai detektif benar-benar bersinar. Bukan pada penemuan satu bukti aja, tapi pada sintesisnya. Maksudnya? Dia nunjukin gimana 4 bidang ilmu yang tampaknya kepisah ini, taksonomi, anatomi komparatif, embriologi, morfologi, semuanya cerita hal yang sama, saling nguatin dan nunjuk ke satu kesimpulan. Keturunan dengan modifikasi dari nenek moyang bersama yang bikin argumen Darwin kena banget itu karena dia berhasil nyatuin semua bukti ini jadi satu narasi besar yang koheren ya. Dia nggak bergantung pada satu petunjuk aja yang mungkin bisa diperdebatkan. Tepat. Dia ngambil fakta-fakta yang sebetulnya udah diketahui banyak naturalis pada masanya, tapi cuma dia yang lihat gimana semua titik itu nyambung ngebentuk gambaran yang revolusioner. Sebagai penutup, di akhir bukunya Darwin bikin satu prediksi yang sangat berani, jauh melampaui biologi. Dia nulis kalau karyanya nggak cuma akan mengubah sejarah alam, tapi juga psikologi akan didasarkan pada fondasi baru. Ini klaim yang luar biasa pada saat itu. Dan ini bawa kita ke pemikiran terakhir untuk Anda. Mengingat betapa akuratnya prediksi Darwin untuk biologi, di mana hampir semua yang kita tahu sekarang dibangun di atas fondasinya, apa artinya bagi kita sekarang saat kita masih terus mengeksplorasi gagasannya untuk memahami pikiran, insting, dan perilaku kita sendiri? Bagaimana warisan leluhur kita mungkin masih bergema dalam pikiran kita, sama seperti ia bergema dalam tulang dan embrio kita?